Apa tidak apa-apa kalau ku coba sekali saja? Selagi tidak ada orang, di dalam rumah mewah itu, hanya ada Sinta, sang asisten rumah tangga, ujung jarinya gemetar. Dengan hati-hati, ia mengangkat biola itu. Sesaat ketika tangan kanannya menggesekkan busur, nada pertama pun memenuhi seluruh ruang keluarga. Tepat pada saat itu, pintu depan berderit dan terbuka. Bapak dan Ibu Suryo, pemilik rumah, telah kembali. Langkah keduanya terhenti. Mata mereka terbelalak, syarat akan keterkejutan. Lagu yang dimainkan Sinta. Itu adalah melodi yang sama dengan yang dimainkan Kirana, putri mereka yang hilang 20 tahun lalu, setiap hari. Wajah pasangan itu seketika pucat pasi, jauh di lubuk hati mereka, sesuatu yang telah lama terkubur kini bergetar hebat. Rahasia apa yang sebenarnya tersimpan di rumah ini? Dan siapakah Sinta sebenarnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda di sana. Pukul 5:30 pagi, Sinta terbangun oleh suara alarm. Ia berada di sebuah kamar kecil di ujung lantai 3 rumah mewah itu. Jendelanya sempit, langit-langitnya rendah, kamar yang biasa digunakan oleh para asisten rumah tangga di sini. Sinta menyingkap selimut dan bangkit. Tubuhnya terasa berat. Tadi malam ia kembali tidak bisa tidur nyenyak. Berdiri di depan wastafel, Sinta menatap pantulan dirinya di cermin. Lingkaran hitam di bawah matanya tampak jelas. Wajahnya terlihat lelah untuk seorang gadis berusia 24 tahun. Sinta membasuh wajahnya dengan air dingin, sensasi yang seketika membangunkannya. Saat mengenakan seragamnya, pandangan Sinta tertuju pada meja. Selembar tagihan biaya rumah sakit bulan lalu tergeletak di sana. Rp400.000. Jumlah yang kecil bagi sebagian orang, tapi sangat besar bagi Sinta. Gaji yang ia terima di rumah ini adalah Rp3.000 per bulan. Karena ia tinggal di sini, gajinya sedikit lebih rendah dibandingkan asisten rumah tangga lain. Setelah dikurangi biaya pulsa dan transportasi, uang yang tersisa di tangannya hanya sekitar Rp2 juta. Uang itu ia gunakan untuk melunasi utang biaya sekolahnya semasa di panti asuhan. Setiap bulan ia mencicil Rp1.000, dan masih tersisa 6 bulan lagi. Bulan ini pas-pasan lagi, gumam Sinta pelan. Ia bahkan menahan diri untuk tidak ke dokter meski merasa tidak enak badan. Sayang uangnya. Minggu lalu ia merasa demam, tapi ia hanya mengandalkan obat dari warung. Sinta teringat panti asuhan tempat ia dibesarkan. Saat ia pergi di usia 18 tahun, kepala panti berkata, "Sinta, ada biaya sekolah dan hidupmu selama di sini, tidak perlu buru-buru, kamu bisa melunasinya pelan-pelan." Tapi Sinta merasa harus segera melunasinya. Ia tidak suka hidup dengan utang. Ia ingin cepat bebas dan merdeka. Sinta merapikan seragamnya dan keluar kamar. Lorong terasa sepi. Dewi, rekan kerjanya, masih tertidur. Ia turun ke dapur di lantai 1 untuk menyiapkan sarapan Bapak dan Ibu Suryo. Membuka kulkas, ia mengambil bahan-bahan. Tangan Sinta bergerak cepat dan cekatan. Sudah 3 tahun ia melakukan pekerjaan yang sama setiap pagi. Pukul 7 tepat, meja makan telah siap. Sinta mulai membersihkan ruang keluarga. Ruangan itu sangat luas dan megah. Lantai marmer putih, langit-langit yang tinggi, dan perabotan mahal. Dunia yang begitu jauh dari jangkauan Sinta. Sinta berlutut dan mulai mengepel lantai. Ia membersihkannya petak demi petak dengan telaten. Tiba-tiba, ia mengangkat kepala. Di salah satu sudut ruangan, sebuah kotak biola hitam menarik perhatiannya. Sinta menghentikan pekerjaannya. Kotak itu selalu ada di sana, tapi entah kenapa hari ini terasa begitu menarik. Jangan pernah sentuh biola itu. Itu adalah perkataan Pak Budi, kepala pelayan, saat pertama kali mengajarinya bekerja. Suaranya tegas, tanpa ruang untuk negosiasi. Biola di ruang keluarga hanya boleh diurus oleh ibu. Saat membersihkan, hindari area di sekitarnya. Jangan bertanya kenapa. Selama 3 tahun, Sinta tidak pernah melanggar aturan itu. Tapi ia beberapa kali melihat Ibu Larasati membuka kotak itu. Setiap kali, ekspresi wajahnya tampak begitu sedih. Ujung jarinya gemetar saat mengelus biola itu. Sinta memalingkan wajah, kembali fokus pada lantai. Namun, dari sudut hatinya, sebuah dorongan aneh terus muncul.
perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Pukul 8, Bapak dan Ibu Suryo turun untuk sarapan. Sinta menunduk hormat. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Bapak Suryo mengangguk dan duduk. Ibu Larasati juga duduk dalam diam. Keduanya mulai makan tanpa banyak bicara. Sinta mencuci piring di dapur sambil memasang telinga. Samar-samar ia mendengar percakapan mereka. Sayang, hari ini jadwal ke rumah sakit, kan? Kata Bapak Suryo. Ibu Larasati mengangguk. Iya, pagi ini ada jadwal pemeriksaan. Sinta berhenti sejenak. Ia tahu Ibu Larasati sering ke rumah sakit akhir-akhir ini. Dewi memberitahunya, jantung ibu tidak begitu sehat. Setelah sarapan, pasangan itu bersiap untuk pergi. Pak Budi sudah menyiapkan mobil. Sinta, hari ini tidak perlu siapkan makan siang. Kami akan pulang sore, kata Ibu Larasati. Baik, Bu. Bapak dan Ibu Suryo keluar. Pak Budi ikut pergi karena harus menyervis mobil. Rumah menjadi sunyi. Dewi juga pergi mengantar Ibu Larasati ke rumah sakit. Kini, hanya Sinta seorang diri. Sinta menyelesaikan pekerjaan di dapur, lalu kembali ke ruang keluarga. Sinar matahari terasa lebih cerah, cahaya hangat di sore bulan November. Pandangannya kembali tertuju pada kotak biola. Kakinya melangkah dengan sendirinya ke arah sana. Sekali saja. Hanya melihat, Sinta berlutut di depan kotak itu. Jantungnya mulai berdebar kencang saat jemarinya menyentuh kuncinya. Klek! Kunci terbuka. Perlahan, Sinta membuka tutupnya. Sebuah biola berwarna coklat tua yang mengilap tampak di hadapannya, memantulkan cahaya matahari. Sinta mengulurkan tangan. Saat mengangkat biola itu, sebuah perasaan familiar yang aneh menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia mengambil busurnya. Jari-jarinya secara alami menemukan posisi yang tepat. Ia tidak pernah belajar, tapi tangannya seolah mengingat semuanya. Sinta menempatkan biola di bahunya. Posisinya terbentuk dengan sendirinya, ia meletakkan busur di atas senar, lalu perlahan menggeseknya. Nada pertama bergema. Mata Sinta membelalak. Tangannya terus bergerak tanpa henti. Tanpa partitur, tanpa pernah belajar, ia memainkannya dengan sempurna. Melodi itu terdengar sedih sekaligus indah, mengalun memenuhi ruangan. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka. Sinta menghentikan gesekannya. Saat ia menoleh, Bapak dan Ibu Suryo sudah berdiri di ambang pintu. Keduanya terpaku, menatap Sinta tanpa bisa bergerak. Wajah mereka pucat pasi. Sinta merasa napasnya tercekat. Busur di tangannya bergetar seolah akan jatuh. Bapak Suryo melangkah maju. Matanya penuh dengan keterkejutan. Maafkan saya. Pak, kata Sinta dengan suara gemetar. Tapi ia tidak bisa melanjutkan pembelaannya. Ibu Larasati berpegangan pada dinding untuk menopang tubuhnya. Bibirnya bergetar. Udara di ruangan itu terasa begitu berat. Sesuatu yang telah tertidur selama 20 tahun kini mulai bangkit kembali. Bapak Suryo berdiri mematung, menatap Sinta lekat-lekat. Pandangannya menelusuri biola di tangan Sinta, cara jemarinya memegang busur, hingga sudut bahunya. Ibu Larasati berjalan perlahan ke arah sofa dan duduk seolah kakinya tak lagi mampu menopang. Tangannya mencengkeram dada, gemetar. Sinta. Panggil Bapak Suryo dengan suara rendah. Sinta meletakkan biola itu dan menunduk. Maaf, Pak. Saya melanggar. Apakah kamu pernah belajar biola? Tanya Bapak Suryo. Suaranya terdengar hati-hati, namun bergetar. Tidak, Pak. Saya tidak pernah belajar sama sekali, jawab Sinta pelan. Ujung jarinya terasa dingin. Mata Bapak Suryo bergetar. Ia menoleh ke arah istrinya. Ibu Larasati juga menatap Sinta sambil menggigit bibir. Tepat saat itu, pintu depan kembali terbuka. Pak Budi masuk, wajahnya langsung mengeras melihat pemandangan di ruang keluarga. Ada apa ini? Suara Pak Budi menggema. Sinta tersentak dan sedikit meringkuk. Sinta, sudah berapa kali saya bilang, jangan pernah sentuh biola itu? Pak Budi menghampiri Sinta, suaranya bercampur amarah. Namun di balik amarah itu, terselip kegelisahan yang aneh. Pak Budi, Bapak Suryo mengangkat tangan untuk menghentikannya. Pak Budi mundur dengan bibir gemetar. Sinta,
Hari ini istirahat saja di kamarmu, kata Bapak Suryo. Sinta menunduk dan segera meninggalkan ruang keluarga. Kakinya terasa lemas saat menaiki tangga. Sesampainya di kamar, Sinta menutup pintu dan duduk di tepi tempat tidur. Ia menarik napas dalam-dalam. Tangannya masih gemetar. Kenapa aku melakukannya? Gumamnya. Ia tidak tahu kenapa ia melanggar aturan itu. Rasanya, saat memegang biola tadi, seluruh tubuhnya seolah mengingat sesuatu. Sinta memandang sekeliling kamarnya. Tempat tidur kecil, meja tua, lemari laci usang. 3 tahun ia tinggal di sini, tapi belum pernah ia memperhatikan setiap sudutnya dengan saksama. Di atas meja, tagihan rumah sakit bulan lalu masih ada. Rp400.000. Sinta menghela napas dan memasukkannya ke dalam laci. Saat membuka laci, tangannya terhenti. Di bagian paling dalam, tergeletak sebuah kotak kecil berdebu. Sinta mengeluarkannya. Kotak itu sudah ada di sana sejak ia pertama kali menempati kamar ini, tapi tak pernah sekalipun ia membukanya. Ia membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah kalung perak tipis dengan liontin kecil berbentuk not balok. Mata Sinta membelalak. Ini kan sama seperti milikku. Sinta melepas kalung dari lehernya. Satu-satunya benda yang ia bawa dari panti asuhan. Saat kedua kalung itu diletakkan berdampingan, desainnya nyaris identik. Hanya warnanya yang sedikit lebih pudar. Sinta menahan napas. Sesuatu terasa bergejolak di dalam dadanya. Kenapa ada kalung yang sama di kamar ini? Sinta menatap kedua kalung di telapak tangannya. Pikirannya menjadi kacau. Sementara itu di ruang keluarga, Ibu Larasati duduk sendirian di sofa. Ia menatap kotak biola dengan tangan gemetar. Bapak Suryo masuk dengan pelan dan duduk di sebelahnya. Sayang, kamu tahu lagu yang dimainkan Sinta tadi? Aku tahu, jawab Ibu Larasati lirih. Suaranya serak. Itu lagu yang setiap hari dimainkan Kirana kita. Bapak Suryo mengangguk. Matanya juga memerah. Dan cara Sinta memegang biola. Kebiasaannya memiringkan bahu, sedikit ke kanan. Semuanya sama. Bisa saja hanya kebetulan, sanggah Ibu Larasati, tapi suaranya tidak yakin. Justru terdengar lebih banyak ketakutan. Bapak Suryo menggenggam tangan istrinya yang dingin. Sayang, bagaimana hasil pemeriksaan hari ini? Ibu Larasati terdiam sejenak. Dosis obatnya harus ditambah. Aritmianya semakin parah. Wajah Bapak Suryo menjadi muram. Selama 20 tahun hidup dalam kesedihan kehilangan putri mereka, jantung istrinya menjadi sangat lemah. Jangan terlalu lelah. Kalau dokter menyarankan rawat inap, kita harus menurut. Tidak, aku mau di rumah saja, tolak Ibu Larasati. Ia kembali menatap kotak biola. Kalau Sinta benar-benar. Ibu Larasati tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Bapak Suryo juga tidak bisa menjawab. Keduanya hanya duduk dalam keheningan. Pukul 7 malam, Dewi naik ke lantai 3 dan mengetuk pintu kamar Sinta. Sinta, ini aku. Sinta buru-buru memasukkan kalung ke laci dan membuka pintu. Dewi masuk dengan wajah cemas. Kamu tidak apa-apa? Katanya kamu dimarahi habis-habisan sama Pak Budi. Aku tidak apa-apa, Sinta mengangguk. Dewi duduk di sebelahnya dan bertanya hati-hati. Sinta, kamu benar-benar tidak pernah belajar biola? Tidak, sekalipun. Terus bagaimana kamu bisa memainkannya selancar itu? Bapak dan Ibu kaget sekali. Sinta tidak bisa menjawab. Ia sendiri tidak tahu. Hanya tangannya yang seolah mengingat. Dewi menggenggam tangan Sinta yang terasa dingin. Sinta, kamu pernah merasa ada yang aneh di rumah ini? Maksudmu? Setiap kali ibu membersihkan biola itu, beliau selalu menangis. Bapak juga jarang sekali mau masuk ke ruang keluarga. Sepertinya ada sesuatu. Sinta mengangguk. Ia juga merasakan atmosfer aneh itu. Dewi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, aku pernah dengar cerita. Dulu, keluarga ini punya seorang anak perempuan. Tapi dia hilang waktu masih kecil. Mata Sinta membelalak, katanya. Anak itu suka main biola di ruang keluarga. Dan kamar ini. Dewi memandang sekeliling. Ada yang bilang, kamar ini dulunya kamar anak itu, sebelum diubah jadi kamar asisten rumah tangga. Sinta menahan napas. Bulu kuduknya berdiri. Keduanya terdiam cukup lama. Ruangan itu sunyi,
tapi dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan berat yang melayang-layang. Dewi bangkit dan menepuk bahu Sinta. Mau turun makan malam? Kita makan bareng, ya? Iya, nanti aku turun. Setelah Dewi pergi, Sinta kembali membuka laci dan mengeluarkan kedua kalung itu. Dulu, ini kamar siapa? Gumamnya. Tak ada jawaban, tapi jauh di dalam hatinya, sesuatu perlahan bergerak. Seluruh rumah ini seolah menyimpan rahasia yang tak terucapkan, tenggelam dalam keheningan malam yang dalam. Pukul 11 malam, lampu di kamar Bapak dan Ibu Suryo masih menyala. Keduanya duduk berdampingan di tempat tidur. Sayang, sepertinya kita harus mencari tahu lebih banyak tentang Sinta, kata Bapak Suryo pelan. Ibu Larasati tidak mengangguk. Ia hanya mengepalkan kedua tangannya di atas pangkuan. Sudah 20 tahun berlalu. Kita harus menerimanya. Tapi lagu yang dimainkan Sinta hari ini. Kalimat Bapak Suryo terputus. Ia menarik napas dalam-dalam. Ibu Larasati perlahan mengangkat kepala. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Itu lagu yang Kirana mainkan setiap hari sejak usia 4 tahun. Aku yang membelikan partiturnya, dan dia berlatih sampai hafal di luar kepala. Bapak Suryo mengangguk. Ingatan itu juga masih jelas baginya. Cara dia memegang biola, kebiasaannya memiringkan bahu sedikit ke kanan, semuanya sama persis. Bisa jadi hanya kebetulan, ulang Ibu Larasati, suaranya masih tidak yakin. Bapak Suryo menggenggam tangan istrinya. Sayang, apa kata dokter di rumah sakit tadi? Ibu Larasati terdiam sesaat. Dokter menyarankan rawat inap, aritmianya sudah parah, katanya sulit dikontrol dengan obat saja. Wajah Bapak Suryo mengeras. Tapi aku tidak mau. Lanjut Ibu Larasati. Aku tidak mau terbaring di ranjang rumah sakit sebelum menemukan Kirana. Apa maksudmu? Kesehatanmu yang utama. Kamu juga tahu, suara Ibu Larasati bergetar, air mata mulai mengalir di pipinya. Dokter tidak mengatakannya, tapi aku tahu dari tatapan matanya, sisa waktuku tidak banyak. Karena itu aku semakin ingin menemukan Kirana. Sebelum aku mati, Bapak Suryo memeluk istrinya erat. Bahunya ikut bergetar. Selama 20 tahun, kesedihan yang menumpuk memenuhi ruangan itu. Andai saja hari itu aku tidak meninggalkannya sebentar, isak Ibu Larasati. Itu bukan salahmu. Tidak, itu salahku. Suara Ibu Larasati pecah. Ia teringat hari itu, 20 tahun yang lalu, saat itu sekitar pukul 3 sore. Kirana sedang bermain biola di ruang keluarga. Ibu Larasati naik ke lantai 2 untuk menerima telepon. Tidak sampai 10 menit, ketika ia kembali, hanya ada biola yang tergeletak di lantai. Kirana sudah tidak ada. Ia mencari ke seluruh rumah, dari kamar ke kamar, bahkan berlari ke taman. Tapi Kirana tidak ada. Pintu gerbang utama terbuka. Pak Budi sempat membukanya untuk menerima paket. Kirana. Kirana. Ibu Larasati berlari ke jalan, memanggil nama anaknya sampai suaranya serak. Tapi tak ada jawaban. Polisi datang, memeriksa CCTV, tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Anaknya hilang begitu saja. Selama 20 tahun, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak, kata Ibu Larasati. Aku juga, timpal Bapak Suryo sambil mengelus punggung istrinya. Bahkan saat bekerja, pikiranku selalu tertuju pada Kirana. Sementara itu, di kamarnya, Pak Budi juga tidak bisa tidur. Ia membuka jendela, menghirup udara malam. Ujung jarinya gemetar. 7 menit. Hanya 7 menit. Gumamnya. Hari itu, ia berbicara dengan kurir di luar gerbang. Meninggalkan posnya sejenak. Ketika kembali, Kirana sudah hilang. Sejak saat itu, Pak Budi tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Meskipun Bapak dan Ibu Suryo tidak pernah menyalahkannya secara langsung, ia hidup dalam rasa bersalah yang mendalam. Sinta bisa memainkan lagu itu. Ini bukan kebetulan, desis Pak Budi. Jika Sinta adalah Kirana, kesalahannya 20 tahun lalu akan terungkap. Rasa takut menjalari dirinya. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah amplop tua berisi salinan laporan polisi saat kejadian. Tangannya gemetar. Haruskah aku memusnahkannya? Bisiknya. Namun, ia kembali memasukkan amplop itu ke laci. Di lantai 3, lampu kamar Sinta juga masih menyala. Ia duduk di tempat tidur,
menatap kedua kalung di telapak tangannya. Kenapa bisa sama? Kalung yang ia miliki diberikan oleh kepala panti asuhan, yang mengatakan kalung itu sudah melingkar di lehernya saat ia ditemukan. Tapi kenapa ada kalung yang sama di laci kamar ini? Sinta teringat tatapan Bapak dan Ibu Suryo tadi. Tatapan yang seolah ingin memastikan sesuatu. Tatapan yang membuatnya gelisah. Tok, tok. Sinta. Ini aku. Dewi. Sinta cepat-cepat menyimpan kalung itu dan membuka pintu. Belum tidur? Tanya Dewi cemas. Belum bisa tidur. Dewi duduk di sebelahnya. Sinta, apa kamu merasakan sesuatu saat memainkan biola tadi? Sinta tidak menjawab. Dewi menggenggam tangannya. Sinta, kondisi Ibu Larasati semakin memburuk. Beliau sering ke rumah sakit karena jantungnya. Hari ini pun dokter menyarankan rawat inap. Mata Sinta membelalak. Tapi ibu menolak. Katanya, beliau tidak akan mau dirawat sebelum menemukan putrinya. Sinta menahan napas. Dadanya terasa sesak. Pasti berat sekali rasanya hidup 20 tahun dalam kesedihan seperti itu, kata Dewi sambil menghela napas. Kamu juga pasti kaget hari ini. Istirahatlah. Setelah Dewi pergi, Sinta membuka jendela. Udara malam yang dingin menyapu wajahnya. Siapa aku sebenarnya? Bisiknya. Selama 24 tahun ia hidup tanpa tahu siapa orang tuanya, dari mana asalnya. Dan hari ini, perasaan familiar saat memainkan biola itu, semuanya menjadi misteri. Tapi di saat yang sama, rasanya kepingan-kepingan teka-teki itu mulai menyatu. Misteri itu perlahan tapi pasti mulai terungkap ke permukaan. Keesokan paginya, saat Sinta sedang menyiapkan meja makan, Ibu Larasati masuk. Ia berhenti sejenak menatap Sinta, kejadian kemarin masih membekas jelas. Sinta, duduklah sebentar, kata Ibu Larasati lembut. Sinta duduk dengan hati-hati. Ibu Larasati duduk di hadapannya. Kemarin saya terlalu kaget, jadi tidak sempat bicara dengan baik. Kamu tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, Bu? Saya yang minta maaf. Ibu Larasati menatap tangan Sinta yang sedang memegang cangkir. Pandangannya terpaku pada punggung jari manis tangan kiri Sinta. Ada sebuah bekas luka kecil di sana. Samar, tapi jelas. Wajah Ibu Larasati memucat. Ia menahan napas. Sinta. Bekas luka itu. Sejak kapan ada di sana? Oh, ini? Saya tidak tahu, Bu. Sepertinya sudah ada sejak saya kecil. Tangan Ibu Larasati gemetar. 20 tahun yang lalu, Kirana juga memiliki bekas luka yang sama persis di tempat yang sama, akibat tersiram air panas saat berusia 3 tahun. Ibu Larasati tidak akan pernah melupakan hari itu. Ibu tidak apa-apa? Tanya Sinta cemas. Tidak apa-apa. Saya ke kamar sebentar. Ibu Larasati bergegas ke kamarnya. Di lorong, ia berpapasan dengan suaminya. Sayang. Ada apa? Di tangan Sinta. Ada bekas luka. Sama seperti Kirana. Wajah Bapak Suryo menegang. Kamu yakin? Iya, aku yakin sekali. Siang harinya, Bapak Suryo memanggil Sinta ke ruang keluarga. Duduklah, Sinta. Sinta duduk di ujung sofa. Kemarin saya melihatmu bermain biola. Caramu memainkannya sangat alami, terutama kebiasaanmu memiringkan bahu sedikit ke kanan. Sinta tidak menjawab. Ia bahkan tidak sadar memiliki kebiasaan seperti itu. Sinta, saya dengar kamu dari panti asuhan. Apa kamu ingat dari mana asalmu? Sinta menggeleng. Bapak Suryo menatapnya lekat-lekat. Apakah kamu punya barang peninggalan? Mungkin seperti kalung? Tangan Sinta tanpa sadar menyentuh lehernya. Hari ini ia tidak memakainya. Ada. Pak. Kalung dengan liontin not balok. Kata kepala panti. Kalung itu sudah ada di leher saya saat saya ditemukan. Mata Bapak Suryo membelalak. Boleh saya lihat kalung itu? Sinta mengangguk dan segera naik ke kamarnya. Ia mengambil kalungnya satu dari 2 kalung yang ada dan kembali ke ruang keluarga, menyerahkannya pada Bapak Suryo. Tangan Bapak Suryo gemetar saat memegangnya. Tepat saat itu, Ibu Larasati dan Dewi pulang dari rumah sakit. Sayang, sudah pulang? Ibu Larasati mengangguk lelah dan duduk di sofa. Pandangannya jatuh pada kalung di tangan suaminya. Itu apa? Kalung milik Sinta. Ibu Larasati mengambil kalung itu. Matanya terbelalak, tangannya mulai bergetar hebat.
Ini punya Kirana. Dewi yang mendengar itu mendekat. Tahun lalu, waktu saya merapikan gudang, saya pernah melihat kalung seperti ini di dalam kotak barang-barang milik Non Kirana. Ia menoleh pada Ibu Larasati. Waktu itu ibu bilang, ibu sengaja membuat dua yang sama persis untuk dipakai bersama dengan Non Kirana. Ibu Larasati mengangguk, suaranya bergetar. Benar? Itu hadiah ulang tahun pertama Kirana. Dibuat khusus, hanya ada dua di dunia. Sinta menatap kalungnya, ujung jarinya terasa dingin. Lalu kalung milikmu di mana sekarang? Tanya Bapak Suryo. Milikku tidak pernah kupakai lagi sejak Kirana hilang. Sepertinya ada di laci. Ibu Larasati bergegas ke kamarnya dan kembali dengan sebuah kotak kecil. Saat dibuka, kalung yang lain muncul. Dua kalung dengan desain yang sama persis tergeletak di atas meja. Kalung yang kamu miliki ini selalu dipakai oleh Kirana, kata Ibu Larasati, suaranya melemah. Ia menatap Sinta. Sinta merasa napasnya tercekat. Dua kalung, bekas luka di tangan, dan cara ia bermain biola, semuanya mulai terhubung. Ruangan itu hening, tapi di dalam keheningan itu, kebenaran yang terkubur selama 20 tahun perlahan mulai terungkap. Malam itu, Pak Budi membuka lacinya sekali lagi. Ia mengeluarkan amplop berisi laporan polisi 20 tahun lalu. Aku harus memusnahkannya. Jika Sinta benar-benar Kirana, catatan ini akan membuka kembali luka lamanya. Dengan amplop di tangan, ia menyelinap ke ruang kerja di lantai 1. Di sudut ruangan, ada sebuah mesin penghancur kertas tua. Tanpa menyalakan lampu, ia berdiri di depan mesin itu. Saat hendak memasukkan kertas, ia mendengar suara langkah kaki. Pintu ruang kerja terbuka. Sinta muncul. Pak Budi? Sinta hendak mengambil air minum. Sinta? Kenapa belum tidur? Suara Pak Budi bergetar. Sinta melihat amplop di tangannya. Itu apa, Pak? Bukan apa-apa. Pak Budi menyembunyikan amplop itu di belakang punggungnya. Pak, apa itu ada hubungannya dengan saya? Pak Budi tidak menjawab. Keringat mulai membasahi dahinya. Tolong perlihatkan pada saya. Pak Budi menggeleng. Tepat saat itu, lampu lorong menyala, Bapak Suryo sedang menuruni tangga. Ada apa ini? Wajah Pak Budi pucat pasi. Bapak Suryo masuk ke ruang kerja. Pak Budi, apa itu? Setelah ragu sejenak, Pak Budi menyerahkan amplop itu. Wajah Bapak Suryo mengeras saat membacanya. Ini laporan kehilangan 20 tahun yang lalu. Kenapa baru kamu keluarkan sekarang? Maaf, Pak. Saya hanya... Apa kamu mencoba menyembunyikannya? Pak Budi tidak menjawab. Bapak Suryo menoleh pada Sinta. Sinta, ada sesuatu yang harus kita pastikan. Maukah kamu melakukan tes DNA? Sinta menahan napas. Apa Bapak berpikir? Saya adalah Kirana? Bapak Suryo mengangguk. Saya tidak bisa yakin. Tapi biola itu, bekas luka, kalung, semuanya terlalu cocok. Kalau tes itu dilakukan, apa kita akan tahu kebenarannya? Ya. Kita akan tahu dengan pasti. Sinta ragu sejenak. Kalau aku benar-benar Kirana, lalu hidupku selama 24 tahun ini apa? Berapa biayanya, Pak? Tanyanya hati-hati. Bapak Suryo tertegun. Jangan khawatirkan soal itu, saya yang akan menanggungnya. Tapi biaya rumah sakit ibu juga. Sinta, potong Bapak Suryo. Utangmu di panti asuhan yang masih sisa, biar saya yang melunasinya. Jika kamu memang putri kami, utang itu tidak seharusnya ada. Mata Sinta terasa panas. Ia menunduk. Baik Pak. Saya akan melakukan tes itu. Seminggu berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Kondisi kesehatan Ibu Larasati semakin menurun. Akhirnya, pada hari Jumat sore, telepon dari rumah sakit datang. Hasilnya sudah keluar, di ruang praktik dokter. Sebuah amplop tertutup diletakkan di atas meja. Hasil tes menunjukkan kecocokan 99,9%. Secara biologis, hubungan orang tua dan anak terbukti, kata dokter perlahan. Seketika, waktu seolah berhenti. Ibu Larasati menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai mengalir deras. Bapak Suryo berpegangan pada sandaran kursi untuk menopang tubuhnya. Dan Sinta, ia hanya bisa menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Setibanya di rumah, mereka berkumpul di ruang keluarga. Bapak Suryo,
Ibu Larasati, Sinta, Pak Budi, dan Dewi. Hasil tes sudah keluar, kata Bapak Suryo. Sinta adalah putri kami, Kirana. Pak Budi menunduk, mengepalkan tangannya. Pak Budi, sekarang ceritakan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun yang lalu? Dengan suara bergetar, Pak Budi akhirnya mengaku, maafkan saya, semua ini salah saya. Ia menceritakan bagaimana ia meninggalkan gerbang terbuka selama 7 menit untuk menerima paket. Saat kembali, Kirana sudah hilang. Saya langsung berlari mencarinya. Saya melihat seorang wanita sedang menggendong Kirana di ujung jalan. Kirana menangis, dan wanita itu mencoba menenangkannya. Saya menghampirinya, tapi wanita itu mengira saya orang jahat yang menyakiti Kirana. Saya memanggil polisi, tapi terjadi kesalahpahaman. Polisi menginterogasi wanita itu, tapi tidak ada bukti. Malam itu, wanita itu menghilang bersama Kirana. Ruang keluarga diselimuti keheningan yang memilukan. Kenapa? Kenapa kamu menyembunyikan ini? Tanya Bapak Suryo. Suaranya bergetar. Pak Budi berlutut. Maafkan saya. Saya yang membuka gerbang. Saya yang lalai. Saya tidak sanggup mengatakannya. Ibu Larasati menatap Sinta yang sedang menangis dalam diam. Kirana, panggilnya lirih. Sinta mengangkat kepala. Maafkan ibu. Maafkan kami. Ibu Larasati terisak. Seluruh penyesalan dan kerinduan selama 20 tahun tumpah ruah. Tubuhnya limbung. Dewi segera menopangnya. Ibu tidak apa-apa? Ibu Larasati hanya bisa mencengkeram dadanya, napasnya tersengal. Bapak Suryo berjalan mendekati Sinta dan ikut berlutut di hadapannya. Maafkan ayah. Kami tidak bisa menjagamu. Air mata Sinta tak terbendung. Kenangan 20 tahun hidup sebatang kara berkelebat di benaknya. Malam-malam dingin di panti asuhan, hari-hari saat ia sakit dan harus ke dokter sendirian, semua waktu yang ia habiskan untuk melunasi utang. Saya. Sinta akhirnya bersuara, lirih dan bergetar. Saya Sinta. Selama 20 tahun, saya hidup sebagai Sinta. Nama Kirana terasa asing. Bapak Suryo mengangguk mengerti. Keheningan kembali menyelimuti mereka, namun kali ini dipenuhi oleh kesedihan dan kebenaran yang telah lama terkubur. Keheningan di ruang keluarga itu berlangsung lama. Akhirnya, Ibu Larasati, yang sudah sedikit tenang, membuka suara. Sinta, panggilnya lembut. Panggillah kami dengan nama apapun yang membuatmu nyaman. Kami tahu kami tidak bisa mengembalikan 20 tahun yang hilang, tapi, maukah kamu memberi kami kesempatan? Sinta menatap mata ibunya yang penuh kerinduan. Perlahan, ia mengangguk. Saya akan coba, Bu. Tangan Ibu Larasati meraih tangan Sinta. Hangat. Bapak Suryo meletakkan tangannya di bahu Sinta. Kita akan melaluinya pelan-pelan. Sinta menoleh pada Pak Budi yang masih berlutut. Pak Budi, berdirilah. Suaranya kecil tapi tegas. Saya juga belum bisa memproses semua ini. Tapi saya tahu, Bapak juga pasti menderita selama 20 tahun ini, memikul beban ini sendirian. Pak Budi tidak bisa menahan tangisnya. Anda juga korban, Pak Budi, kata Bapak Suryo. Kita semua adalah korban dari hari itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka makan malam bersama. Suasananya masih canggung, tapi tidak lagi seberat sebelumnya. Sinta teringat semua makanan yang ia makan sendirian selama ini. Nasi bungkus, mie instan, sisa lauk. Meja makan ini terasa begitu berbeda. Sebulan telah berlalu. Udara di rumah itu perlahan berubah. Sinta masih tinggal di kamarnya di lantai 3, menolak pindah ke kamar yang lebih besar. Ia butuh waktu. Suatu sore, Sinta menemukan kwitansi lunas utang panti asuhan di lacinya. Bapak Suryo telah melunasinya minggu lalu. Beban yang ia pikul selama 6 tahun akhirnya terangkat. Ia mengambil kalung berliontin not balok itu, kini ia tahu artinya. Kalung yang menghubungkan masa lalu dan masa kininya. Ia memakainya dan keluar kamar. Dari lantai bawah, terdengar suara samar. Sinta menuruni tangga. Di ruang keluarga, Ibu Larasati sedang membuka kotak biola. Kesehatannya mulai membaik. Menemukan putrinya adalah obat terbaik baginya. Sinta, kemarilah, panggil Ibu Larasati sambil tersenyum. Ia menyerahkan biola itu pada Sinta. Sekarang, ini milikmu. Sinta menerimanya.
Saat ia meletakkannya di bahu dan mulai menggesekkan busur, tubuhnya secara alami mengingat semuanya. Melodi yang sama, yang pernah menggema di ruangan ini 20 tahun lalu, kembali mengalun. Ibu Larasati duduk di sofa, mendengarkan dengan air mata berlinang, namun kali ini air mata kebahagiaan. Jantungnya berdebar, bukan karena sakit, tapi karena hangat. Di ambang pintu, Bapak Suryo bersandar di dinding, memejamkan mata, membiarkan alunan musik itu membasuh jiwanya. Dari kejauhan, Pak Budi dan Dewi juga menyaksikan dalam diam, turut merasakan keharuan. Saat nada terakhir perlahan menghilang, Sinta menurunkan biolanya. Ibu Larasati menghampirinya dan menggenggam tangannya. "Kamu hebat, Nak." "Sungguh hebat." Sinta tersenyum kecil. Masih canggung, tapi ia mulai terbiasa. Bapak Suryo mendekat dan menepuk bahunya. "Terima kasih." Musik telah kembali ke rumah ini. Sore itu, dari jendela kamarnya, Sinta menatap langit senja yang memerah. Ia menyentuh kalung di lehernya. Kini, ia tahu ia tidak lagi sendirian. Di ruang keluarga, kotak biola dibiarkan terbuka, bukan lagi sebagai simbol larangan, melainkan sebagai penanda awal yang baru. Di sampingnya, Bapak dan Ibu Suryo duduk berdampingan, bergandengan tangan, menatap keluar jendela. Waktu 20 tahun yang hilang, akhirnya mulai, sembuh secara perlahan. Bagaimana cerita hari ini? Jika menyentuh hati Anda, sampaikan perasaan Anda dengan menekan tombol subscribe dan like. Kami akan membalasnya dengan kisah-kisah yang lebih mengharukan dan hangat. Jangan lupa tinggalkan juga komentar hangat untuk tokoh dalam cerita ini. Kami selalu mendukung perjalanan hidup Anda. Tetap sehat dan semoga Anda dilimpahi berkah. Ini adalah kisah kehidupan.